Anda tidak ditentukan oleh takdir, tetapi dibentuk oleh pemrograman pikiran Anda. Dengan memahami konsep ini, dapat memberikan dampak besar pada hidup Anda. Selama berabad-abad, organisasi rahasia seperti Freemason telah menyembunyikan kebenaran ini dari banyak orang. Namun, dalam video ini, Anda akan menemukan cara untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar Anda. Apa yang tidak Anda sadari mungkin sedang mempengaruhi dunia di sekitar Anda sekarang. Untuk memulai, prioritaskan hidup Anda sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Wayne Dyer, ubah cara Anda melihat sesuatu, dan hal-hal yang Anda lihat akan berubah. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa ketika ada sesuatu hal berjalan salah, rasanya semua hal berikutnya juga menjadi salah? Hal yang sama juga berlaku untuk pengalaman yang positif, bukan? Seolah-olah alam semesta selaras dengan pikiran kita. Ketika seseorang terpaku pada rasa sakit dan ketidakadilan, terus-menerus memikirkan apa yang salah, atau bagaimana mereka diperlakukan dengan tidak adil, mereka secara tidak sengaja memperpanjang siklus negatif tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Eckhart Tolle, penyebab utama ketidakbahagiaan bukanlah situasinya, tetapi pikiran Anda tentang itu. Semakin seseorang memikirkan peristiwa negatif, semakin banyak masalah-masalah tersebut tampaknya semakin berlipat ganda. Masalah keuangan, masalah hubungan, dan tekanan emosional, semuanya tampaknya terjadi sekaligus, menciptakan badai yang luar biasa. Contoh ini berfungsi sebagai bukti kebenaran yang mendasar, yaitu fokus pada hal-hal yang salah bertindak seperti magnet, menarik lebih banyak hal negatif. Pikiran Anda menjadi magnet untuk masalah, dan masalah menjadi terus menumpuk, menjebak Anda dalam siklus ketidakpuasan dan negativitas. Freemason memiliki pemahaman mendalam tentang cara membebaskan diri dari negatif, dengan menggunakan kekuatan rasa syukur. Sementara rasa syukur sudah menjadi kekuatan yang kuat, Freemason mengangkatnya ke tingkat yang luar biasa. Mengucapkan rasa syukur untuk 3 hal di pagi hari adalah hal yang patut dipuji, tetapi Freemason menggalinya lebih dalam. Mereka menyadari bahwa rasa syukur memiliki potensi untuk merevolusi kehidupan seseorang. Misalnya, fokus pada aspek positif dalam hidup Anda bertindak sebagai magnet yang kuat, di mana akan menarik lebih banyak hal positif. Ini seperti efek bola salju, di mana hal-hal baik terus mengalir masuk. Untuk mengilustrasikan, mari kita ambil contoh orang yang bercerai. Jika orang yang bercerai ini mengubah perspektifnya, mengungkapkan rasa syukur atas pelajaran yang didapat, cinta yang pernah dialami, dan bahkan kesempatan untuk pertumbuhan pribadi, transformasi yang luar biasa dapat terjadi. Hal ini tidak menghilangkan rasa sakitnya, tetapi mengubah narasinya. Narasi dapat mengubah segalanya, karena manusia beroperasi berdasarkan narasi. Seperti yang dikatakan dengan bijak oleh Maya Angelou, kita menikmati keindahan kupu-kupu, tetapi jarang yang mengetahui perubahan yang harus dilaluinya untuk mencapai keindahan itu. Oleh karena itu, kita adalah cerita yang kita ceritakan kepada diri kita sendiri, jadi pastikan cerita Anda sepositif mungkin. Kekuatan rasa syukur menyelamatkan individu dari siklus putus asa, dan menarik energi positif baru ke dalam hidup mereka. Seperti yang dikatakan oleh Rhonda Byrne, penulis buku The Secret, semakin sering Anda mengucapkan rasa syukur setiap hari, semakin banyak kebaikan yang akan Anda bawa ke dalam hidup Anda. Ini adalah pengingat bahwa, pikiran kita memiliki kekuatan untuk membentuk realitas kita, dan pilihan antara fokus pada ketidakpuasan atau rasa syukur dapat membuat perbedaan besar dalam hidup kita. Orang-orang menyebut ini sebagai hukum tarik-menarik. Itulah inti menggunakan kekuatan rasa syukur, daripada keputusasaan dan kepahitan. Semua dimulai dengan pilihan, terlepas dari seberapa buruk keadaan Anda. Sebagai konsekuensinya,
Rasa syukur mengubah perspektif Anda dan memutus siklus negatif, yang pada akhirnya akan menarik lebih banyak hal baik ke dalam hidup Anda. Hal ini membawa kita ke poin menarik lainnya, yaitu pikiran bawah sadar kita. Semuanya dimulai dengan pikiran yang membanjiri kesadaran kita. Seperti yang dikatakan oleh Jim Rohn, jagalah pintu pikiran Anda. Pikiran-pikiran ini dapat datang dari berbagai sumber, seperti gencarnya gebrakan dari televisi, pesan yang disampaikan melalui media, dan godaan iklan yang memikat. Seolah-olah kita dikelilingi oleh aliran informasi yang terus-menerus membentuk realitas kita. Jika Anda memilih berita tentang tragedi, Anda memprogram diri Anda untuk melihatnya di mana-mana. Tetapi jika Anda secara sadar memilih untuk menjauhinya, dan memutuskan untuk mengonsumsi hal-hal positif, Anda menggeser fokus Anda ke optimisme. Disinilah keputusan penting berperan. Hal ini bukan hanya tentang menerima pikiran, tetapi tentang dengan cermat memilih sumber dari mana pikiran-pikiran ini berasal. Ini tentang mempertanyakan segala sesuatu yang datang kepada Anda, menyaring pesan-pesan yang dibombardir oleh dunia. Kuncinya di sini adalah kebijaksanaan, karena informasi adalah sebuah kekuatan yang dapat digunakan untuk kebaikan atau keburukan. Namun, tidak berhenti di situ, pikiran keluar juga sama pentingnya. Ini adalah pikiran yang kita pilih secara sadar, ide-ide yang kita pelihara dan kembangkan. Ketika Anda sadar akan kekuatan Anda untuk membentuk pikiran Anda sendiri, Anda akan menjadi arsitek realitas Anda. Emosi adalah perekat yang mengikat pikiran dengan kesadaran kita. Ketika pikiran diisi dengan emosi, mereka memiliki potensi untuk berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih mendalam, yaitu keyakinan. Pikirkan tentang sejarah rezim totaliter, atau bahkan mahakarya distopia George Orwell pada tahun 1984. Masyarakat distopia hanya dapat berkembang ketika masyarakatnya tidak menyadari korupsi dan kejahatan, dan ketika narasi yang mahir disusun untuk melegitimasi tirani. Ini adalah pengingat akan kekuatan keyakinan, di mana mereka dapat membentuk arah sejarah untuk kebaikan, atau untuk keburukan. Intinya adalah bahwa pikiran yang Anda pilih, emosi yang Anda investasikan, dan keyakinan yang Anda bentuk, adalah landasan dari realitas Anda. Pilih sumber pikiran Anda dengan bijak, kembangkan pikiran Anda dengan penuh kesadaran, dan jangan pernah meremehkan kekuatan transformasi dari emosi dan keyakinan. Dalam pemahaman ini, Anda memegang kunci untuk membentuk takdir Anda sendiri. Anda mungkin bertanya-tanya, bagaimana saya bisa membentuk takdir saya sendiri melalui kekuatan pikiran saya? Ingatlah pepatah Stoik, tidak banyak yang dibutuhkan untuk membuat hidup bahagia. Semuanya sudah ada dalam diri Anda, dalam cara Anda berpikir. Pilihan antara mengungkapkan rasa syukur atau ketidakpuasan dapat mengubah hidup Anda. Ini adalah pilihan yang menentukan cara Anda melihat realitas kehidupan Anda. Ketika Anda memilih untuk mengungkapkan rasa syukur atas apa yang berjalan baik dalam hidup Anda, tidak peduli seberapa kecil, Anda memulai perubahan mendalam dalam pola pikir Anda. Kuncinya di sini adalah fokus secara sadar. Dengan secara sengaja berkonsentrasi pada aspek positif, dan mengabaikan hal-hal negatif, Anda memulai perjalanan pemrograman ulang diri. Ini seperti merombak otak Anda, mengajarkannya untuk mencari yang baik, yang indah, dan aspek-aspek yang menggembirakan dari keberadaan Anda. Proses ini bukanlah sekedar ide abstrak, ini sangat berakar kuat pada cara otak kita dirancang. Evolusi telah memprogram kita untuk fokus pada hal-hal negatif, karena dari perspektif untuk bertahan hidup, hal ini masuk akal. Nenek moyang kita harus sangat waspada terhadap potensi ancaman di lingkungan mereka, untuk memastikan kelangsungan hidupnya. Kecenderungan ini untuk memperhatikan apa yang salah atau berpotensi berbahaya,
sering mengarah pada cara berpikir bawaan yang cenderung mengarah pada ketidakpuasan dan negativitas. Namun, dalam dunia saat ini, di mana ancaman yang dihadapi nenek moyang kita telah berevolusi, dan kita tidak lagi berlari dari predator, cara berpikir bawaan menjadi lebih merugikan daripada menguntungkan. Oleh karena itu, tindakan memilih secara sadar untuk fokus pada yang positif adalah evolusi sadar dari pola pikir kita. Ini seperti pembaruan perangkat lunak untuk otak kita, beradaptasi dengan realitas dunia modern. Saat kita terlibat dalam proses pemrograman ulang diri ini, pada dasarnya kita menulis ulang program kognitif kita agar selaras dengan masa kini, memungkinkan kita untuk melihat dan menghargai keindahan, serta peluang yang ada di sekitar kita. Ini adalah peralihan dari pola pikir berbasis kelangsungan hidup, ke pola pikir yang tidak hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga berkembang di dunia di mana ancaman lebih bernuansa dan peluang berlimpah. Mari kita bahas lebih lanjut tentang kekuatan transformasi dari rasa syukur. Rasa syukur bukan hanya emosi sesaat, itu adalah sebuah pola pikir, cara melihat dunia. Ketika Anda mengungkapkan rasa syukur, Anda mengakui berkah yang ada di dalam hidup Anda, tidak peduli seberapa kecil hal tersebut. Ini tentang mengenali keindahan dalam hal-hal yang paling sederhana, momen-momen kebahagiaan yang sering kali kita terlewatkan. Ketika Anda memeluk pola pikir ini, perspektif Anda akan berubah, dan Anda menjadi selaras dengan energi positif yang mengelilingi Anda. Sebaliknya, ketidakpuasan seperti racun yang meresap ke setiap aspek hidup Anda. Ketika Anda terpaku pada apa yang kurang atau apa yang salah, Anda seolah-olah memberi makan negativitas. Pikiran Anda menjadi ladang subur untuk ketidakpuasan, dan ketidakpuasan ini dapat bermanifestasi dalam berbagai bentuk, memengaruhi hubungan Anda, kesehatan Anda, dan kesejahteraan hidup Anda secara keseluruhan. Peralihan dari ketidakpuasan menuju rasa syukur tidaklah terjadi dalam semalam. Seperti yang dikatakan oleh James Allen, hari ini Anda berada di tempat di mana pikiran Anda membawa Anda, besok Anda juga akan berada di tempat di mana pikiran Anda membawa Anda. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan waktu dan komitmen. Anda akan menghadapi penolakan, karena pola pikir lama Anda sudah mendarah daging. Mereka telah menjadi pengaturan default pikiran Anda, dan untuk mengubahnya memerlukan usaha dan ketekunan. Namun, saat Anda bertahan, Anda akan melihat transformasi yang terjadi dalam diri Anda. Pola pikir Anda akan berkembang, menjadi lebih selaras dengan hal-hal positif, dan secara bertahap, cengkeraman negativitas akan mereda. Anda akan mendapati diri Anda tertarik pada keindahan momen-momen kecil dalam hidup, kehangatan hubungan manusia, dan kelimpahan yang mengelilingi Anda. Dunia mulai tampak dalam cahaya yang baru. Inilah esensi dari pemrograman ulang diri, yaitu Anda menulis ulang cerita hidup Anda, mengambil alih pikiran Anda, dan juga membentuk kembali realitas Anda. Namun, daripada mencari cara sendiri, cara inilah yang digunakan oleh Freemason untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar. Mereka menyadari bahwa ketika kita melawan pikiran negatif, kita secara tidak sengaja memperkuatnya. Ini seperti mencoba membasmi rumput liar di kebun, semakin Anda melawannya, semakin banyak rumput liar itu berkembang biak. Sifat paradoks pikiran kita ini seringkali membingungkan kita. Kita ingin merasa lebih baik, jadi kita melawan pikiran negatif, dan percaya bahwa perlawanan ini akan menghilangkannya. Namun pada kenyataannya, perlawanan ini menciptakan ladang subur bagi pikiran-pikiran negatif ini untuk berkembang biak, dan menyebar seperti api liar melalui kesadaran kita. Jadi, apa solusinya? Ini bukan tentang mencoba merasa lebih baik dengan mengusir pikiran negatif. Seperti yang dikatakan Buddha, semua yang ada pada diri kita adalah hasil dari apa yang kita pikirkan. Ini tentang menghadapi pikiran negatif secara langsung. Ini tentang mengakui ketakutan dan keraguan kita,
menganalisisnya, dan memahami akar mereka. Ketika kita berinteraksi dengan emosi-emosi ini daripada melawannya, kita memulai perjalanan penemuan diri. Dalam proses mengatasi ketakutan dan keraguan ini, kita mendapatkan wawasan tentang asal-usulnya. Kita mulai mengurai jaringan kompleks dari pola pikir kita, memahami bagaimana mereka terbentuk, dan bagaimana mereka memengaruhi keyakinan kita. Dengan cara ini, kita menghilangkan kekuatan pikiran negatif ini. Mereka kehilangan kekuatan pada kesadaran kita, dan perkembangbiakannya menjadi melambat. Pemahaman ini adalah momen penting dalam pencarian kita untuk transendensi spiritual. Daripada bertarung dengan pikiran kita belajar untuk hidup berdampingan dengan mereka, termasuk pikiran negatif. Dengan menerima bahwa pikiran beroperasi pada pembagian dan perkalian, kita secara efektif membalikan persamaan tersebut. Kita mengurangi kekuatan negativitas, dan melipat gandakan potensi perubahan positif. Terdapat alat untuk mengalihkan fokus dari negativitas ke positivitas, dan akhirnya memprogram ulang pikiran sadar Anda, yaitu afirmasi. Yang aneh adalah, banyak dari kita menggunakan afirmasi untuk menyampaikan pesan yang merendahkan diri. Kunci untuk menggunakan afirmasi secara efektif adalah dengan menyadari bahwa, apakah secara sadar atau tidak, kita semua terlibat dalam dialog batin. Seperti yang dikatakan oleh Louis Hay, setiap pikiran yang kita pikirkan menciptakan masa depan kita. Ini adalah dialog batin yang terus-menerus membentuk persepsi, keyakinan, dan emosi kita. Masalahnya adalah bahwa sebagian besar dari dialog batin ini, untuk kebanyakan orang cenderung negatif, atau dialog yang merusak diri sendiri. Untuk memahami ini lebih baik, anggaplah afirmasi ini sebagai pikiran dan pernyataan yang kita ulangi pada diri kita sendiri. Hal ini seharusnya bisa lebih memotivasi dan membangkitkan semangat, tetapi jika menggunakan afirmasi ini dengan tidak benar, mereka cenderung mengarah pada keraguan diri, ketakutan, dan negativitas. Seolah-olah kita terus-menerus mengingatkan diri kita akan kelemahan, keterbatasan, dan kesalahan masa lalu kita. Pengungkapan sebenarnya terletak pada mengakui kekuatan dialog batin ini. Sama seperti kita dapat menggunakan afirmasi untuk membawa perubahan positif, kita juga memiliki potensi untuk memperpanjang negativitas dalam hidup kita. Pikiran bawah sadar kita menyerap afirmasi ini, baik yang konstruktif maupun yang merusak, dan memprosesnya sesuai dengan itu. Jadi, ini bukan hanya tentang menggunakan afirmasi, ini tentang mengenali jenis afirmasi yang kita gunakan. Apakah kita terus-menerus mengatakan pada diri kita sendiri bahwa kita tidak cukup baik, bahwa kita akan gagal, atau bahwa kita tidak pantas mendapatkan kesuksesan? Atau apakah kita secara sadar memilih afirmasi yang mengangkat kita, menumbuhkan harga diri kita, dan membawa kita menuju transformasi positif? Perubahan perspektif ini adalah ajakan untuk mempertimbangkan kembali cara kita berbicara pada diri sendiri. Seperti yang dikatakan oleh Zig Ziglar, pikiran positif akan membuat Anda melakukan segala sesuatu dengan lebih baik. Ini adalah kesempatan untuk menulis ulang naskah dialog batin kita, dan secara sadar memilih afirmasi yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan kita. Dengan melakukan itu, kita menghentikan siklus sabotase diri, dan membuka jalan untuk pemberdayaan diri. Konsep ini sederhana namun sangat transformatif. Kunci untuk membuka kesuksesan dan kebebasan dalam hidup, terletak pada kemampuan Anda untuk mengubah identitas Anda. Ini tentang mengakui bahwa diri Anda hari ini, versi diri Anda yang Anda kenal hingga saat ini, bukanlah sesuatu yang tetap atau kaku. Anda memiliki kekuatan bawaan untuk berkembang, melampaui batasan yang telah Anda tetapkan pada diri Anda sendiri, dan menciptakan identitas baru yang selaras dengan potensi sejati Anda. Perjalanan menuju transformasi ini dimulai dengan kesadaran. Seperti yang dikatakan oleh Socrates,
Rahasia perubahan adalah memfokuskan semua energi Anda, bukan untuk melawan yang lama, tetapi pada membangun yang baru. Ini seperti mengangkat cermin pada diri Anda yang paling dalam, merefleksikan keyakinan, kebiasaan, dan pola pikir Anda. Menjadi sadar akan diri Anda saat ini, bahkan aspek-aspek yang mungkin telah menghambat Anda, adalah langkah pertama yang penting. Melalui introspeksi ini, Anda mendapatkan pemahaman yang jelas tentang siapa Anda pada saat ini. Namun, kesadaran diri saja bukanlah tujuan, tetapi adalah titik awal. Seperti yang dikatakan dengan bijak oleh Lao Tzu, menguasai orang lain adalah kekuatan, menguasai diri sendiri adalah kekuatan sejati. Tahap penting berikutnya adalah mendefinisikan identitas baru Anda. Anda harus bertanya pada diri sendiri, saya telah memilih untuk menjadi siapa? Ini tentang menetapkan niat yang jelas mengenai Anda ingin berkembang menjadi siapa, dan mengidentifikasi kualitas, nilai, dan keyakinan yang akan membentuk versi diri Anda di masa depan. Kejelasan dalam aspek ini sangat penting, karena berfungsi sebagai bintang penuntun Anda, cetak biru yang menerangi jalan Anda menuju transformasi. Bagian terakhir dan paling krusial dari perjalanan ini adalah praktik menciptakan identitas yang Anda inginkan. Seperti yang dikatakan oleh Albert Einstein, ukuran kecerdasan adalah kemampuan untuk berubah. Disinilah Anda menerapkan metode perubahan identitas. Anda belajar melepaskan pola pikir lama yang tidak lagi mendukung pertumbuhan Anda, melepaskan keyakinan dan kebiasaan yang telah terlalu lama menghambat Anda. Sebagai gantinya, Anda mengembangkan pola pikir baru, mengadopsi keyakinan yang memberdayakan, dan menerapkan kebiasaan yang selaras dengan identitas yang ingin Anda wujudkan. Ini adalah proses pertumbuhan dan evolusi yang konstan, yang bisa menjadi menantang namun sangat memuaskan. Dengan menjadi lebih sadar diri, menetapkan niat yang jelas, dan secara konsisten mengembangkan identitas baru, Anda menjadi penguasa transformasi untuk diri Anda sendiri. Menciptakan versi diri Anda yang baru, yang tidak terbebani oleh batasan masa lalu, dan sepenuhnya selaras dengan aspirasi terdalam Anda. Kesimpulannya sederhana, gunakan kekuatan afirmasi untuk membentuk ulang identitas Anda, dan menentukan apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup. Rangkulah potensi transformasi dalam diri Anda, karena identitas Anda bukanlah sesuatu yang permanen. Jadilah lebih sadar diri, tetapkan niat yang jelas, dan secara konsisten berupaya menciptakan versi diri Anda yang selaras dengan aspirasi terdalam Anda. Inilah saatnya untuk memanfaatkan potensi penuh pikiran Anda, dan menulis ulang naskah hidup Anda. Mulailah perjalanan hari ini, dan saksikan kemungkinan-kemungkinan terbuka, membimbing Anda menuju masa depan yang penuh kesuksesan, dan kepuasan tanpa batas. Transformasi Anda dimulai sekarang. Dalam perjalanan hidup yang terus berkembang ini, perspektif kita berfungsi sebagai katalis yang menentukan bagaimana kita menafsirkan dan bereaksi terhadap pengalaman kita. Ini adalah lensa di mana kita melihat dunia, membentuk pikiran, perasaan, dan akhirnya realitas kita. Sekian untuk video kali ini. Ambillah langkah pertama, dan jadilah arsitek dalam realitas Anda. Apakah Anda siap untuk memulai transformasi Anda hari ini? Terima kasih sudah menonton.